Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ali Palamsyah. Saya selaku mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Nah, baik teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu model pembelajaran brainstorming. Nah, baik, yang pertama yang harus kita ketahui tentang model pembelajaran brainstorming ini adalah pengertiannya dulu ya. Oke. Jadi pengertian dari model pembelajaran brainstorming ini adalah teknik pembelajaran yang mendorong siswa untuk menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif. Nah, metode ini memberikan ruang bagi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta mengembangkan solusi dan inovatif siswa. Nah, kemudian apa sih kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran brainstorming ini? Nah, yang pertama yang harus kita ketahui adalah kelebihannya. Jadi, kelebihan dari model pembelajaran ini adalah yang pertama yaitu akan meningkatkan kreativitas siswa. Jadi, brainstorming ini akan mendorong siswa untuk berpikir keluar dari kotak dan menghasilkan ide-ide baru. Nah, kemudian yang kedua akan meningkatkan kolaborasi atau kerjasama antar siswa ya dalam menyusun ide-ide dari materi yang telah kita berikan. Nah, artinya brainstorming ini akan memungkinkan siswa untuk bekerja sama dan saling mendukung dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian akan meningkatkan kepercayaan diri siswa. Nah, dalam model pembelajaran ini, brainstorming ini akan memberi siswa kesempatan untuk saling berbagi ide dan akan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Nah, kemudian yang keempat akan meningkatkan keterlibatan. Jadi brainstorming ini akan membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan menarik. Nah, tadi ada kelebihan dari model pembelajaran brainstorming. Nah, kemudian ada pula kekurangan dari model pembelajaran ini. Nah, yang pertama yaitu akan adanya dominasi ide di setiap kelompok. Jadi, ide-ide dari beberapa siswa mungkin akan mendominasi sesi brainstorming. Nah, sementara yang lain itu mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk berbagi ide. Jadi artinya mungkin ada siswa yang mungkin itu lebih aktif dari siswa yang lainnya. Nah, kemudian kurangnya struktur. Nah, jadi ketika dalam metode ini siswa itu kurang terstruktur dalam mengikuti proses kerjasama tim, maka mungkin akan mengakibatkan sesi brainstorming ini atau misalnya proses diskusi itu akan tidak terstruktur dan dapat mengarah pada pembicaraan yang mungkin tidak relevan dan kurang fokus. Nah, kemudian bagaimana sih langkah-langkah penerapan model pembelajaran brainstorming ini? Nah,
dalam menerapkan model pembelajaran ini ada 4 yang harus kita terapkan ya dalam menggunakan model pembelajaran ini. Nah, yang pertama itu adalah kita harus seorang pendidik itu harus membentuk kelompok dulu ya, membentuk kelompok siswa. Jadi kita akan membagi siswa menjadi kelompok kecil untuk mendorong kolaborasi dan interaksi antar siswa itu. Nah, kemudian kita selaku pendidik itu harus menentukan tema. Nah, kita harus menentukan tema dulu. Tema apa sih yang terkait dengan materi kita yang akan kita ajarkan. Nah, setelah kita menentukan tema, nah kita akan kemudian siswa itu kita suruh untuk membuat daftar ide. Artinya di sini membuat daftar ide artinya kita meminta siswa untuk mencatat semua ide mereka dan kemudian tidak peduli seberapa aneh atau seberapa tidak realistis. Artinya kita di sini mendorong siswa agar mereka itu bisa mengungkapkan ide-idenya atau gagasannya sendiri ya, agar mereka itu bisa berpikir dengan kritis dan bisa berpikir secara mendalam ya ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Nah, kemudian ketika sudah terjadi yang namanya proses diskusi atau setelah tadi siswa itu setelah tadi siswa telah saling berkolaborasi untuk bertukar gagasan atau bertukar ide. Nah, kemudian kita akan suruh siswa itu untuk berdiskusi. Artinya siswa yang telah merancang proses kerja kelompok tadi, maka kita akan suruh mereka untuk berdiskusi. Nah, disinilah sesuai kita sebagai pendidik dan siswa yang mempresentasikan apa yang hasil dari diskusi mereka itu akan bisa dievaluasi. Bukan hanya kita saja yang mengevaluasi, tapi teman-temannya itu juga akan mengevaluasi dari ide yang telah mereka diskusikan bersama. Nah, itulah tadi langkah-langkah penerapan dari model pembelajaran brainstorming ini. Nah, kemudian terakhir, apa sih manfaat dari model pembelajaran brainstorming ini? Nah, manfaat dari model pembelajaran ini yang bisa didapatkan oleh siswa-siswi kami ya ketika kita menerapkan model pembelajaran ini. Nah, yang pertama itu akan meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa. Nah, kreativitas dan inovasi siswa itu akan terbentuk dan saling bertukar pikiran ya, saling mengembangkan dan berkreasi dalam kelompoknya. Nah, kemudian siswa itu kepercayaan dirinya itu akan terbentuk dan akan melatih keterampilan mereka dalam presentasi. Nah, ini penting sekali untuk menumbuhkan kepercayaan diri siswa-siswi yang telah kita ajarkan tadi ya, materinya yang telah mereka diskusikan. Nah, kemudian akan memperkuat kolaborasi dan kerjasama tim. Nah, inilah gunanya dalam model
brainstorming ini ketika kita terapkan, maka akan terjalin kerjasama antar siswa dalam berbagi gagasannya, dalam berbagi ide, sehingga akan melatih siswa itu dalam berpikir kritis dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Nah, kemudian yang terakhir itu akan meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Jadi, ketika proses pengerjaan dari misalnya dari materi yang kita berikan kepada siswa untuk siswa tersebut menyelesaikan masalahnya, jadi siswa itu akan saling terlibat dan saling bekerja sama, dan hal itu akan menumbuhkan motivasi ya bagi siswa dalam proses belajar mengajar. Nah, hal itulah yang mungkin yang harus kita ketahui ya dalam menerapkan model pembelajaran brainstorming ini. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga dari materi yang saya paparkan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang menonton ya. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.